Apa? Kamu bilang ada belasan celana dalam hilang di rumah. Jangan-jangan ayah tirimu yang nyuri, kan? Tapi, ibuku nikah lagi sama dia sejak aku umur 8 tahun. Ayah tiriku itu selalu dengan aku. Sahabatku, jangan naif deh. Mending kamu cepat-cepat cek kamar ayah tirimu sekarang. Apa benar pakaian dalamku ada di kamar ayah tiri? Song, kamu lagi ngapain? Ngelongsok di lemari ayah? Ka, kamu. Song, ngapain kamu di kamar ayahmu? MAH, dia. Song sembarangan naruh pakaian dalam. Jadi ayah yang bersin. Udah gede juga masih suka sembarangan naruh baju. Malah ayahmu yang mesti bersin di belakangmu. Kamu tuh ya, nggak tahu malu. Nggak gitu, MAH. Itu semua memang sengaja dia. Sejak umur 8 tahun, ibu bawa kamu ke sini. Om mudamu udah nganggap kamu kayak anak kandungnya sendiri. Kalau bukan gara-gara dia waktu itu, kita berdua mungkin udah mati kelaparan di jalanan. Kapan sih kamu bisa ngerti keadaan? Ayo, temani ibu masak di bawah. Miau, aku harus gimana? Aku benar-benar nggak berani pulang. Ayah tirimu udah kayak gitu, mamamu juga nggak percaya kamu. Karena nggak bisa dihindarin, mendingan cabut aja dari rumah. Mamaku pasti nggak bakal setuju. Kamu kan bisa nikah. Nikah, terus tinggal sama suamimu. Nikah? Tenang aja, urusan ini serahin ke aku. Pasti aku bakal carikan orang yang benar-benar bisa diandalkan. Dasi hijau lumut. Calon suami yang dimaksud Miau. Orang ini ya? Anak manis, pakaian dalamnya mama taruh di depan kamar. Sejak tahu ayah tiri punya niat aneh itu padaku, aku udah gak betah sedetik pun di rumah. Nikah dan pindah. Cuma itu satu-satunya jalan buatku. Halo, saya yang dikenalin Gumiao. Nama saya Wensong, umur 22 tahun. Sekarang magang di Dingseng, gak ada kebiasaan buruk. Kalau gak ada masalah, saya harap bisa segera nikah. Kenalan dari Miao. Kok, Om? Itu, permisi. Kamu yang dikenalin Gumiao, ya? Ledeng ini ampuh banget buat cari jodoh. Cepet mohon sama dewa. Cepet kirimin aku menantu perempuan. Denger nggak? Sini cepet ikut sembahyang. MAH? Gak usah sembahyang. Aku udah ada yang suka. Kamu ada syarat khusus soal calon pasangan nikah? Ya, yang penting ada tempat tinggal aja. Bawa KTP? Selamat menempuh hidup baru. Aku beneran udah nikah kilat sama om-om asing. Makasih, Tuan Gu. Kamu buru-buru butuh tempat tinggal? Iya, HP. Kalau udah beres, telepon aku, nanti aku jemput.
Oh, Pak Gu, aku duluan ya. Si kelinci kecil, akhirnya jadi milikku juga. Bosku. Soal akuisisi grup Dingseng yang kemarin. Minggu ini aku mau lihat hasilnya. Siap. Tunggu. Bos Gu bilang Dingseng kecil, batal akuisisi? Kenapa tiba-tiba jadi mau lagi? Siapa sih sebenarnya yang ada di Dingseng? Ngapain Bos Gu ke kantor catatan sipil? Song Song, lo di mana sih? Kakak kelas yang ku kenalin udah nungguin lo lama banget di kafe. Terus, yang nikah sama aku itu siapa? Gak di rumah dan gak balas chat. Hari ini bandel banget ya. Papa harus hukum kamu nih. Hindari ayah tiri. Aku nikah kilat. Tapi gak nyangka, suamiku itu. Itu om mudaku sendiri. Sahabatku? Jadi tante mudaku? Biasanya kalau ketemu om muda, aku aja napas aja susah. Beraninya kamu malah ngajak dia nikah? Dia tadi juga pakai dasi hijau lumut, jadi aku salah orang. Kamu gak tahu seberapa serennya om mudaku. Nikah sama dia, pasti nanti hidupmu bakal dikontrol total. Lebih parah lagi, sebentar lagi kan ujian. Ini aku udah tua sosok, jimat keberuntungan ujian. Pasti ampuh. Ngapain sih? Cepetan sini ikut sembahyang. Nenek sama om muda, ngapain mereka di sini? Gak usah berdoa. Aku udah punya orang yang kusuka. Om muda gak pernah ngomong sembarangan, jadi ya, dia itu sebenarnya suka sama orang lain. Sekarang dia nikah sama kamu. Mungkin cuma karena nenek maksa dia buru-buru nikah. Bayangkan jika suatu hari dia muncul lagi. Kamu mau gimana? Di sinetron-sinetron juga ceritanya gitu kan? Jadi, dia ternyata udah punya cinta yang lain. Bos Gu, rapat mulai 2 menit lagi. Ada lagi yang perlu disiapkan? Selamat siang, Bos Gu. Bagi angpau ke semua karyawan perusahaan, pakai uang pribadiku. Hari ini aku nikah, jadi buat bagi-bagi hoki buat semuanya. Nikah? Bukannya nenek yang jodohin kamu? Putri dari keluarga mana nih? Bukan. Dia orang yang aku cinta. Tuan Gu, bisakah kita bercerai? Om muda, tadi aku salah orang. Maafin aku ya. Kamu salah orang? Aku enggak. Karena kamu yang ngajakin nikah, kamu harus tanggung jawab sama aku. Song Song, orang yang mau dijodohin itu, udah nungguin kamu di kafe. Dia pakai dasi hijau lumut. Kelinci kecil, jangan pernah coba-coba kabur dariku. Anak manis, biar papa bantu kamu. Jadi wanita seutuhnya. Lepasin aku. Pura-pura polos. Saat papa main dengan nyokapmu di kamar sebelah. Pasti lu denger kan? Masa lu nggak pingin? Sini papa bantu. Lepasin aku. Tolong. 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 Song Song, Song, buka pintunya. Song Song. Kamu nggak mungkin mau ibumu tahu kamu goda suaminya, kan? Ngapain sih dikunci pintunya? Udah dibilangin berapa kali? Nggak boleh kunci pintu. Bukan gitu, Om muda, dia masuk kamarku. Terus kenapa kalau dia masuk kamarmu? Rumah ini juga om muda kamu yang beli. Apa yang kau lakukan di kamar? MA. Sudah. Katanya anak ini butuh privasi. Privasi apaan? Aku ini ibunya. Dia ngomongin privasi sama aku? Privasi adalah untuk orang yang tak tahu malu. Buat apa kamu butuh privasi? Beneran bukan aku, MA. Kamu sekarang berani melawan, ya? Aku aja belum bilang apa-apa. Kamu sudah main jual mahal gitu? Aku mau lihat sendiri. Privasi macam apa yang gak boleh dilihat? MA. MA. Aku, ada sesuatu yang mau aku omongin berdua aja sama Mama. Bagaimana saya bisa memberitahu ibu saya bahwa ayah tiri telah melecehkan saya? Song Song. Dulu ibumu, janda beranak satu, hidup susah ditindas orang. Sekarang ini, baru aja nemu sandaran hidup. Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Apa kamu tega bikin ibumu sedih? Bikin dia nggak bisa angkat muka? Seumur hidupnya? Semakin besar, semakin konyol aku dan ayahmu. Kami semua itu tujuannya buat apa? Pasti demi kamu juga. Apa sih yang mau kamu omongin sama Mama? MA. Om muda, dia mau. MA, kamu kenapa? Song Song, kamu mau jadi kakak. Kakak. Om muda kamu sudah lama banget pengen punya anak ini. Dia cuma nahan demi kamu. Song Song, om muda kamu itu
benar-benar sayang sama kamu. Kamu ngerti, kan? Kalau aku bilang yang sebenarnya ke Mama, dia pasti nggak akan kuat. Kayaknya, aku nggak bisa cerai dari Tuanku. Aku harus segera pindah dari rumah ini. Tuanku, apa kita bisa ketemu? Aku udah sampai. Tuanku, Aku nggak jadi cerai. Kamu serius? waktu itu aku minta cerai karena kamu itu adik ipar sahabatku sendiri. Kamu pikir aku tua? Bukan, bukan gitu. Aku. Ini benar Om Galak yang dingin itu, yang diceritain Miao Miao? Wen Song. Ya, Udah, nggak bakal nyesel. Kalau gitu, kapan aku jemput kamu? nanti malam, bisa? Aku pulang bersihin barang dulu, nanti malam langsung pergi. Nenek? Ngapain nenek kesini? Siapa berani dipanggil nenek? Bukan anakku. Anakku udah nanggung hidup ibumu aja udah repot. Sekarang tambah kamu juga. Kalian berdua. Beruntung banget ya, MAH. MA, silakan minum. Kamu sengaja mau nyiram aku pakai air panas ya? MA, kamu gak apa-apa? Mama gak apa-apa. Emma, tujuan Mama kesini hari ini apa lagi? Ya jelas gara-gara kamu. Dan anak bawaan ini. Kamu bukan anak kecil lagi. Gak ada juntrungannya terus di rumah anakku. Gini, ini Kak Yaozu, anaknya Om San. Kapan-kapan kalian urus surat nikah. Terus kamu pindah ke rumah Om San. Aku gak bakal mau nikah sama kakak sepupu. Dia aja kemarin keluyuran sampai patah kaki. Sampai sekarang jalannya aja masih pincang. Nek, lo mau pakai aku? Buat nambal karma buruk keluarga mereka ya? Song, cara ngomong kamu ke nenek gimana sih? Song ini masih kecil kok, MA, belum perlu buru-buru nikah. Kecil apanya? Lihat genitnya itu. Mama dengar gosip. Akhir-akhir ini banyak anak tiri yang gencet ayah tirinya sendiri. Aku gak pernah. Udah, MA, kalian jangan ribut lagi. Song masih kecil, belum cukup umur buat nikah. Anak manis papa. Papa. Biarpun papa yang ngebiayain kamu seumur hidup juga gak apa-apa. Aku butuh hak kamu. Makan, pakaian, tempat tinggal kamu. Mana ada yang bukan dari anakku? Berani-beraninya kamu ngebantah. Mentang-mentang udah gede ya. Baik, mulai sekarang aku akan angkat kaki dari sini. Dasar kurang ajar. Kamu mau ngapain? Aku mau pindah. Nggak boleh. Mama nggak setuju. Lagian, namanya juga rumah tangga. Pasti ada cekcoknya. Mamamu itu memang orangnya seperti itu. Kamu diam saja, nanti juga lewat sendiri. Tapi dia mau jual aku ke keluarga Om San. Itu cuma masalah kecil. Bukankah ayahmu sudah bilang? Dia sanggup menghidupimu seumur hidup. Selagi ada ayahmu, kamu takut apa? Dia itu selalu berniat jahat padaku. Dia itu ayahmu. Jahat bagaimana? Omong kosong. Waktu itu habis mandi, aku lihat dia mencuri celana dalamku. Dia selalu menganggapmu anak kandung. Dia bersin celana dalammu. Apa salahnya? Dari kecil kan dia yang cuciin dan bersin. Terus, waktu aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. Itu cuma mau ngecek apa kamu udah tidur, ngasih selamat malam. MA, kenapa sih Mama nggak pernah percaya padaku? Aku ini anak kandung Mama. Kenapa Mama malah percaya? Orang lain bukan percaya padaku? Siapa yang kau sebut orang lain? Tanpa dia, kita sudah mati kelaparan. Keluarga Xiao itu sudah sangat baik pada kita. Kenapa aku bisa membesarkan anak tak tahu diri sepertimu? Sejak kamu nikah, kamu sudah jadi babu bagi seluruh keluarga Xiao. Nenek selalu memandang rendahmu. Rumah, mobil, semuanya harta dia sebelum nikah. Gaji Mama, semuanya harus disetor. Dari mana bagusnya? Keluarga Xiao itu Semua penderitaan yang Mama alami ini. Buat siapa coba? Waktu itu kamu baru 8 tahun. Mama bawa kamu, apa Mama harus nikah sama presiden? Ini semua gara-gara kamu, si anak pembawa sial. Kenapa? Lagi berantem sama Song? Song ngambek, dia maksa mau pindah. Mau pindah? Dia cuma cari perhatian doang.
Ibu tadi buru-buru turun, dompetnya ketinggalan. Kamu anterin ya? Biar aku yang ngobrol baik-baik sama Song Song. Oke, aku pergi. Anak manis, kamu berniat ninggalin ayah ya? Ibu, Ibu, dia lagi nganterin nenekmu, nggak bakal balik cepat. Song Song, biarkan ayah. Jadi lelaki pertamamu ya? Jangan nakal ya. Kelinci kecil yang manis, buka pintunya. Ketemu. Yang ini kuncinya. Siapa sih? Om muda, aku kesini jemput Song Song. Song Song hari ini lagi nggak enak badan. Om, aku sama Song Song udah janjian dari dulu, loh. Mau nginep di tempatku? Pada nungguin kami. Om pasti nggak bakal larang, kan? Ya, bolehlah. Ayo. Syukur banget lo pindah. Ayah tiri lo itu serem banget, sumpah. Gue merinding sebadan-badan. makasih ya, miau-miau. Kalau lo gak datang tepat waktu. Ah, ngapain sih ngomong makasih? Gue kan sahabatmu. Cuma ya ini, gue cuma disuruh orang buat jemput lo. Ini suruhan om mudaku. Kamu gak balas chat, gak angkat telepon. Dia udah mau lapor polisi dan dobrak pintu. Untung aku cepet nyampe. Om muda, makasih ya. Baru nangis? Ada yang ganggu kamu? Om, kamu tuh gak tahu keluarga Song Song itu. Nggak, cuma mataku aja capek gara-gara main HP terus. Om udah lagi suka sama orang. Urusan keluargaku yang ribet ini. Nggak usah ngerepotin dia deh. Perutku sakit banget. Jangan-jangan aku lagi datang bulan. Song Song, kamu gak enak badan. Gawat. Mobil Om muda ini pasti mahal banget. Jadi kotor kena noda. Gimana nih? Aku juga gak bawa. Mampus, Om itu perfeksionis banget soal kebersihan. Aku cuma makan di mobilnya, langsung dibuang. Kali ini, Om muda, maafin aku. Ini kotor semua. Om muda, aku bisa jalan sendiri. Turunin aku. Diam, aku gendong kamu ke sana. Bentar. terus aku gimana? Kalau gitu aku pulang aja? Duduk. Biar aku sendiri aja. Sandal kecil ini lucu. Punya Om muda? Dia kan berstatus, wajar punya barang cewek. Kemarin lihat ini di toko, jadi ingat kamu suka gantungan kelinci. Cocok banget buat kamu. Ya, suka kelinci. Dia kok tahu aku suka kelinci. Jangan terburu-buru, nanti kelinci kecilnya kabur. Biar aku sendiri. Om muda, aku tidur di mana malam ini? Ikut aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamarnya besar banget.
Ini kamarnya Om Muda? Pisah kamar sama istri baru? Bukan gayaku. Iya kan, Song Song? Om Muda, aku. Jangan panggil aku Om Muda. Terus, aku harus panggil apa? Mas, suamiku? Panggil tuanku dulu. Nanti kalau kamu sudah mau, baru panggil suamiku. Tuanku. Sana mandi. Tuanku, aku belum siap. Mikir apa sih? Bajumu kotor. Sehabis mandi ganti baju biar lebih nyaman. Lagi pula aku sedang haid. Tuanku pasti tidak akan. Itu. Tuanku, aku sudah selesai mandi. Aku sudah bersihin semuanya, kalau kamu mau pakai. Minum jahe merah hangat, biar lebih enak. Makasih. Sama ini juga. Cepetan sana mandi. Tuanku kelihatannya dingin banget, nggak nyangka. Ternyata perhatiannya halus gini. Bener ya, cowok lebih tua. Memang lebih bisa ngertiin. Song Song, kamu benar-benar sudah berani ya? Kamu di mana sekarang? Katanya kamu di rumahnya Gumiao. Mana Gumiao? Jujur sekarang cuma bakal bikin masalah buat tuanku. Miao Miao, dia lagi mandi, MA. Aku mau nginep di rumah Miao Miao beberapa hari. Cuma semalam ini doang ya. Besok harus pulang. Jangan nawar-nawar. Tuh kan, kamu buru-buru nyuruh aku pulang. Katanya Song Song pura-pura ke rumah sahabatnya sendiri. Buat nggak pulang semalaman. Song Song tuh akhir-akhir ini aneh banget loh. Aku cuma takut dia kena tipu sama cowok nggak jelas. Zaman sekarang tuh, banyak banget om-om mesum. Yang sengaja mengincar cewek close. Kayak Song Song. Aku cuma punya kamu, putri kesayanganku. Aku harus bisa jagain kamu. Jangan sampai ada yang berani sentuh, titik. Wen Song, di belakangmu kok ada bayangan laki-laki? Apa? Laki-laki? Laki-laki mana? Mana ada? MAH, kalian salah lihat. Kamu di mana sih? Jujur. Kamu jangan asal-asalan. Bagus banget didikanmu untuk putrimu. Song Song pasti nggak berani main gila. Pasti ada yang ngomporin dia. Tunggu dia pulang. Mau kabur? Emangnya dia bisa lolos? Ini rumahnya. Dia cuma lagi ngambek doang. Bukannya Song Song bentar lagi udah mulai kerja? Kamu kan manajer di Dingseng, pasti sering papasan dong di kantor. Sini duduk, istriku. Tadi aku cuma hilaf, panik. Tenang aja, aku pasti bakal jemput Song Song pulang dan mendidiknya dengan baik. Susah payah aku besarin kamu, nikmatnya aja belum aku rasain. Udah berani kabur? Kemanapun kamu pergi, percuma. Ada apa? Masalah keluargaku cuma bakal merepotin tuanku. Suamiku, nggak penting kok. Aku ngantuk. Tunggu. Sini, aku keringkan rambutmu. HM. Pak Gu lembut banget, ya. Aneh ya. Padahal ini tempat yang asing. Tapi rasanya malah lebih tenang daripada di rumah sendiri.
Kita masih punya banyak waktu. Selamat pagi, Nyonya. Semua ini untuk Anda. Pakaian, perhiasan, sertifikat rumah, dan mobil. Kami siapkan beragam masakan daerah untuk sarapan Anda. Masing-masing kami siapkan satu. Kalau tidak cocok, kami bisa langsung ganti. Ini kebanyakan. Pak Gu bilang, ini semua. Fasilitas standar untuk Nyonya Gu. Pak Gunya mana? Bapak sudah berangkat ke kantor sejak pagi. Ini ruang lukis. Setiap hari Bapak pasti duduk sebentar di dalam sini. Yang di lukisan itu. Sosok perempuan. Saya juga sebelumnya pernah lihat sekali waktu masuk membersihkan ruangan ini. Setelah itu, Bapak melarang siapapun masuk ke ruang lukis ini. Lukisan yang sampai harus dilihatnya setiap hari. Pasti itu. Perempuan yang disukai Pak Gu. Kalau dilihat-lihat, Nyonya ini agak familiar, ya? Nona Wen, ini dari grup perusahaan Dingseng. Bisakah Anda datang untuk orientasi hari ini? Saya segera ke sana. Bewang, yang tadi kamu bilang. Maaf, Nyonya, saya lupa. Silakan beraktivitas dulu. Iya. Sebenarnya pernah lihat di mana, ya? Baik. Manajer Xiao sudah beritahu Wen Song. Dia datang lebih awal buat mulai kerja. Orangnya sebentar lagi sampai. Serahkan sisanya padaku saja. Oke. Halo, nama saya Wen Song. Saya kembali langsung. Song. Kok bisa lupa? Ayah tiriku kan manajer departemen di Dingseng. Siapa laki liar semalam? Apa papa nggak pernah ajar kamu? Jaga dirimu. Hanya papa yang boleh. Kamu udah kasih tubuhmu ke dia, ya? Nggak mau ngomong, ya? Sebelum kamu sadar, kerjaan ini. Nggak usah kamu lanjutin. Pulang sama papa. Lepasin aku. Lepasin. Manajer Xiao, ini. Song, cuma gara-gara mamamu hamil anak kedua. Ngerebut perhatian buat kamu jadi cari pelampiasan. Pergi main gila sama laki liar di luar. Nggak, omong kosong. Jelas-jelas itu kamu yang. Sejak umur 8 tahun, mamamu bawa kamu nikah ke sini. Papa udah rawat kamu 14 tahun. Sampai nggak berani punya anak kandung, takut kamu tersakiti. Tapi kamu, cuma gara-gara mamamu hamil adik laki-laki. Kamu malah main gila. Song, papa nggak akan ambil adik itu lagi. Pulang sama papa, ya? Dasar tak tahu balas budi. Dia malah nggak terima sama adiknya yang belum lahir. Nggak cuma durhaka, tapi juga main serong sama laki liar di luar. Manajer Xiao, lebih baik kamu bawa pulang anakmu. Dan didik baik-baik. Omongannya bohong semua. Jelas-jelas dia yang. Song, pulang bareng papa, ya? Pulang. Papa mau periksa kamu baik-baik. Lepasin aku. Aku nggak mau pulang. Kalian jangan percaya dia. Tolong. Tuan Gugu. Anda baik-baik saja? Lo siapa sih, anjing? Lepaskan tangan lo. Selamat siang, manajer umum. Bos Gu, Anda datang cepat. Maaf kami tak menyambut. Manajer umum, Anda memanggilnya apa? Bos Gu, apa matamu perlu diperiksa? Dialah yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita, orang terkaya di Jiangcheng. CEO grup perusahaan Gu, Tuan Gu Yunshou. Jadi, Tuan Gu adalah presiden direktur baru. Mengakuisisi perusahaan tak? Resepsionis perusahaan main serat dan pukul karyawan perempuan. Begini cara kerja grup Dingseng kalian? Bukan begitu, Bos Gu. Meskipun dia hanya karyawan magang, yang baru direkrut, tapi hidupnya sangat berantakan. Saya melakukan ini demi membersihkan nama perusahaan. Diam kau. Bahkan jika Anda memecat karyawan, Anda tidak boleh bertindak kasar. Bos Gu, masalah ini adalah kelalaian manajemen perusahaan kami. Saya akan segera memecatnya. Cepat pergi sana. Bos Gu, maafkan saya. Istri saya baru saja hamil. Masih butuh perawatan saya. Saya tak bisa kehilangan kerja ini. Bu,
Dia bilang istrinya sedang hamil, Xiao Zhengqin. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Kau yang putuskan. Kenapa Bos Gu sebaik ini pada pelacur cilik itu? Jangan-jangan. Susudahlah. Baik. Terima kasih, Bos Gu. Silakan masuk Pak Gu. Tunggu saja ya, cepat atau lambat aku akan mencari tahu. Siapa lelaki liar kamu di luar sana itu? Pak Gu, kok bisa ada di sini? Kaget ya? Kalau gitu kamu harus siap-siap, karena aset keluarga kami jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Nyonya Gu. Apa hubunganmu dengan Xiao Zhengqin? Apa aku harus bilang padanya? Apa Pak Gu akan percaya? Dan membelaku? Dia. Kakak Yunzhou, aku pulang. Artis terkenal yang nungguin Bos Gu sampai sejam di sini. Gosip mereka berdua ternyata benar. Artis nggak bisa go public, Bos Gu setia nungguin. Rela jadi pacar sembunyi-sembunyi, so sweet banget. Jadi, dia perempuan yang disukai Pak Gu? Pantas saja. Pernikahanku dengan Pak Gu ternyata cuma kedok. Kamu siapa? Ngapain berdiri di samping kakak Yunzhou? Saya karyawan baru yang baru masuk kerja hari ini, Bos Gu. Maaf, saya ke bagian personalia dulu. Dia nggak mau ngakuin hubungan kita di depan umum? Apa aku ini begitu memalukan? Nggak pernah ada perempuan di samping kakak Yunzhou. Kenapa dia bisa begitu perhatian sama seorang karyawan? Apa aku terlalu banyak mikir ya? Hah? Untung saja tadi nggak ketahuan Kak Ye di ruangan. Pak Gu udah terlalu baik padaku. Aku nggak boleh hancurin hubungannya. Perhatian Tuan Gu ke aku itu cuma tanggung jawab karena kontrak nikah. Sama rasa peduli senior ke junior aja, Wensong. Udah, jangan GR. Lo tuh Wensong yang baru, ya? Gelas lo ini koplek ketiplek sama yang di kantor Bos Gu? Katanya sih itu barang langka bikinan Master Zhuoshan. Sepasang laku 2 miliar, cuma ada satu-satunya di dunia. Jangan-jangan lo sama Bos Gu. Enggak. Kalian salah lihat. Gue cuma beli KW-an online 9.000 perak. Mirip doang kali. Oh, gitu. Kak Yunyo, ini bukannya gelas buatan Master Zhuoshan? Lambang cinta suci tanpa celah. Yang satunya boleh kasih ke aku, nggak? Galak amat sih? Keluarga kita ini teman lama, Kak. Lagian, aku balik kali ini mau jadi bintang iklan. Produk baru grup Gu, tahu. Soal kerjaan cari bagian marketing. Jangan cari aku. Tapi aku kan maunya ditemenin kamu. Lihat deh hubungan keluarga kita. Semua orang pikir, aku tuh pacarmu. Lain kali, jangan sampai aku dengar lagi gosip soal kamu pacarku. Kalau tidak, orang tuamu pun tak bisa selamatkanmu. Bos Gu, cincin kawin pesanan berbagai merek sudah datang. Cincin kawin? Dia pasti bakal suka. Ternyata Kak Yunyo udah berencana nikah sama aku. Aku suka yang ini. Kok ukurannya salah gini, sih? Asisten Lin, kerjanya gimana sih, lo? Karena ini bukan buat kamu, Nona Ye. Bukan buat aku? Terus buat siapa? Buat istriku. Kak Yunyo, apa katamu? Kamu udah nikah? Nggak mungkin. Telinga lo budek? Ke dokter sana. Lin Feng. Nona Ye, Bos Gu masih sibuk. Silakan pergi. Soal Wensong. Sudah beres semua, cangkirnya juga sudah diantar ke kamu. Rekan lihat cangkir pasangan itu, tapi Nona Wen kayaknya nggak mau orang tahu dia itu istrimu. Oh, ya? Sebenarnya perempuan jalang mana sih yang berani merebut milikku? Ternyata dia. Benar-benar jalang ini, Mas Yunyo malah ngasih cangkir ini ke dia? Dari mana asal cangkir ini? Kalau sampai bikin orang yang disukai Tuan Gu salah paham, pasti bakal kasih masalah buat Tuan Gu. Nona Ye, ini cangkir yang kubeli patungan sendiri. Ini KW. Jelas-jelas KW, aslinya itu mahal. Barang antik edisi terbatas 200 miliar. Kamu pikir kamu layak pakai?
Wensong, ya? Baru masuk perusahaan. Sengaja beli barang KW pasangan sama punya bosku. Kamu itu sebenarnya kerja. Apa mau gencet bosku? Nona Ye, kamu salah paham. Aku nggak ada niat gencet bosku. Aku benar-benar nggak tahu. Kalau bosku pakai cangkir model begini. Isi kantor siapa sih yang nggak tahu? Di meja Mas Yuno ada. Cangkir antik 200 miliar. Berani-beraninya kamu bilang nggak tahu? Pantesan, ku dengar pas Wensong baru masuk. Bosku langsung turun tangan bantu dia. Kini pakai cangkir pasangan. Apa kalian? Aduh, nggak tahu malu banget. Siapa sih yang nggak tahu gosip bosku? Sama artis tenar ya? Wajahnya polos lugu gitu, tapi ternyata di belakang. Perebut laki orang, pelakor murahannya begini. Sungguh nggak nyangka ya. Kehidupan pribadinya kacau banget. Pertama dibelain, sekarang pakai cangkir pasangan. Apa jangan-jangan laki liarnya dia itu memang bosku? Nona Ye, sudah bilang aku tidak sengaja memakai cangkir yang sama dengan bosku. Lagi pula, aku mau pakai cangkir model apa? Itu hak pribadiku. Kamu nggak berhak ikut campur. Nggak berhak ikut campur? Kamu godal lakiku. Aku berhak hukum kamu. Gelas aku. Gelas pemberian Tuan Gu pecah. Mau aku maafin? Kamu harus berlutut di atas pecahan kaca ini. Minta ampun sambil bersujud. Aku gak salah apa-apa. Ngapain aku harus minta maaf? Gak salah? Kamu bikin aku gak senang. Itu artinya kamu salah. Dia itu cewek yang sebenarnya ada di hati Tuan Gu. Kalau aku ribut besar sama dia di sini, nanti malah bikin Tuan Gu dalam posisi sulit. Berlutut. Kamu udah godain pacarnya Mbak Ye. Pelakor gak tahu malu. Harusnya minta maaf sambil berlutut. Ya, salah kok gak ngaku. Dimaafin Mbak Ye itu udah bagus. Coba zaman dulu. Cewek perebut pacar orang kayak gitu MAH. Harusnya ditenggelamin di kandang babi. Buruan berlutut. Jangan bikin malu perusahaan kita. Aku gak ngapa-ngapain. Aku beneran gak godain Tuan Gu. Asalkan Ye Yuhe bisa ngusir Wensong dari perusahaan. Dia udah gak punya backing lagi. Nanti gue bawa pulang tuh cewek. Gue apain pun, suka-suka gue. Coba siapa yang berani? Siapa yang berani ya? Kakak Yunzo. Dia sengaja beli barang KW-nya kakak. Dia bisa deketin kakak. Aku cuma bantu ajarin dia. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu balas atas nama aku? Aku? Gak. Gak boleh biarin Tuan Gu ribut sama Mbak Ye. Tuan Gu, ini aku yang kena, bukan Mbak Ye. Ya, kak. Dia sendiri yang lakuin. Gak ada hubungannya sama aku. Cuma luka kecil doang kok. Lagian udah mau pulang kantor. Aku pulang aja buat bersihin. Ya. Aku duluan. Udah digencet kayak gitu, masih nggak mau ngakuin hubungan kita juga? Lin Feng menghentikan Ye Yunhee. Ye Yunhee dengan perusahaan. Perusahaan gak butuh karyawan. Yang suka nindas rekan kerja kayak gini. Enggak. Saya nggak setuju. Kasih tahu resepsionis, mulai sekarang, jangan kasih Ye Yunhee. Masuk kantor lagi apapun. Baik. Tapi aku masih harus ketemu kamu. Ye Yunhee, selama ini kamu terus menyebar gosip tentang kita. Saya selama ini diam demi orang tuamu. Dan gak mau ambil pusing. Tapi, apa karena terlalu sering bohong? Sampai kamu sendiri percaya sama dosamu. Apa? Jadi gosip itu dia sendiri yang sebarin? Kita semua ditipu mentah-mentah sama dia. Nggak nyangka banget. Aku kira beneran. Nggak taunya cuma tukang ngibul. Ikut saya pulang. Tuan Gu, silakan urus urusan pentingmu saja. Aku bisa pulang sendiri. Hari ini Nona Ye sudah pulang. Mereka pasti mau quality time berdua, kan? Masuk mobil. Itu Wensong. Tanganmu. Beneran nggak apa-apa, cuma lecet sedikit. Tuan Gu, jaga sikap Anda. Jaga sikap. Nona Wensong. Apa saya perlu mengingatkanmu? Saya ini suamimu. Suami yang sah secara hukum. Aku cuma tameng. Di perusahaan sendiri ditindas, tapi nggak bisa manggil bantuan. Waktu Ye Yunhee suruh kamu berlutut. Kamu benar-benar turun? Tapi dia itu orang yang benar-benar kamu suka. Apa? Karena Nona Ye adalah... Wensong. Wensong, turun. Wensong. Wensong, keluar kamu. Aku tahu kau di mobil. Kalau berani, turun sana. Wensong. Dia ketakutan. Tenang, ada aku di sini. Wensong, aku lihat kamu. Wensong. Dasar.
Tuan Gu, Ada perlu? apa mataku salah lihat ya? Maaf, Tuan Gu. Saya salah orang. Hati-hati di jalan, Tuan Gu. Wen Song. Aku nggak peduli kamu naik mobil siapa, aku tetap bisa bikin kamu pulang dengan manis. Sudah. Dia sudah pergi. Dia gemetaran. Separah itukah dia takut pada Xiao Zengqin? Song Song, siapa Xiao Zengqin itu buatmu? Gak usah takut. Kalau dia pernah menyakitimu, akan kubunuh dia untukmu. Gimana? Tuan Gu, kok ngomongnya begitu? Kamu kelihatan tegang. Cuma bercanda kok. Tuan Gu, apa ini benar-benar cuma bercanda? Jadi, siapa sebenarnya Xiao Zengqin itu buatmu? Kenapa dia terus-terusan cari masalah sama kamu? Kamu gak bilang, pikir aku gak bisa cari tahu? Dia ayah tiriku. Sejak umur 8 tahun, ibuku membawaku menikah lagi dengannya. Ayah tiri. Tapi hubungan kami nggak baik. Seperti yang kau lihat tadi. Jadi, Tuan Gu nggak perlu terlalu memperhatikannya. Jadi kamu diintimidasi di rumah, makanya buru-buru nikah dan minggat? Tuan Gu, kita sudah sampai. Aku duluan ya. Tolong selidiki Xiao Zengqin ini. Baik. Nona Wen itu kelihatannya polos banget kayak kelinci kecil. Kalau jatuh ke tangan bos Gu, habis tanpa sisa. Song Song mana? Dia nggak masuk kantor? Masuk kantor apaan? Dia ke kantor itu? Bukan buat kerja, tapi buat tidur sama bosnya. Apaan sih omongan kamu? Nggak mungkin. Song Song bukan anak yang kayak gitu. Lihat sendiri nih. Ini loh, mobil Maybach harga miliaran. Orang kerja seumur hidup, tak mampu beli ban. Nah, kalau dia nggak digencet bos gede, mana mungkin dia bisa naik mobil begituan? Jangan halangin aku. Aku harus temuin dia. Aku mau tanya sendiri. Apa dia masih punya malu atau enggak? Bertahun-tahun aku curahin seluruh jiwa ragaku buat dia. Dan begini caranya dia ngebales aku? Istriku. Sekarang, selain di kantor, di tempat lain. Dia udah nggak bisa ditemuin. Kalau kamu maksa datang sekarang, nanti gimana dia bisa lanjut kerja lagi di situ? Kerjaan begini? Mending nggak usah aja. Cuma bikin malu doang. Besok aku ke kantornya, akan kujemput dan kubawa pulang. Aku ini emaknya. Coba aja berani ada yang ngehalangin aku. Kelinci kecil manis, bukain pintu dong. Anak manis, tunggu sampai mamamu mutusin sayapmu. Kamu nggak akan bisa kabur lagi. Papa sebentar lagi akan jadikan kamu wanita seutuhnya. Song Song, kenapa luka kamu separah ini? Mana berat? Kalau lo telat dikit aja, lukanya udah sembuh sendiri. Gue udah dengar semuanya. Semua gara-gara si Yunhe. Mentang-mentang disukai om muda. Gue juga udah tahu. Dia itu cuma topeng buat tutupin cinta asli Tuan Gu, kan? Oma bilang gitu. Keluarga kita itu teman turun-temurun. Sejak om muda ngaku punya gebetan, Oma langsung nuding dia. Tapi syukurlah, om muda nggak belain dia. Kalau nggak, gue bisa mati. Miao-miao aja bilang gitu. Kayaknya hubungan Tuan Gu dan Nona Ye emang beneran. Tuan Gu udah mau nampung aku, bantu aku lepas dari ayah tiri. Aku udah bersyukur banget. Aku harus tahu diri. Breaking news, baru aja, seluruh perusahaan di bawah grup Gu secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak. Duta merek dengan Ye Yunhe. Song Song,
Om udah lagi blind lo. Jangan-jangan Om udah suka sama lo. Lo sendiri yang barusan bilang, Tuan Gu nggak ngebelain Ye Yunhe. Ya mana mungkin juga dia ngebelain gue. Dia ngelakuin ini semua paling karena Ye Yunhe. Udah bikin onar dan merusak citra perusahaan. Bener juga, sih. Tapi, gue ngerasa lo sama Om udah cocok banget. Andai aja cewek yang dia suka itu lo, ya. Tuh lihat, itu dia, bosku demi dia. Sampai ngomelin nona ya habis-habisan. Jadi dia itu pacar barunya bosku? Gu? Wensong, lo keluar sekarang. Wensong, keluar lo. Lo nyari siapa? Gue nyari penculik anak. Mana bos lo? Gue mau lapor polisi, dia udah sekap anak gue. Bos kami? Nggak mungkin. Ya udah, gue nyari anak gue. Wensong, keluar lo. Gue capek-capek besarin lo, nyekolahin lo sampai kuliah. Lo kuliah bertahun-tahun. Cuma diajarin cara gencet bos? Wensong, tante, ini kantor. Kalau mau bersihin masalah keluarga, bersihin di rumah. Masalah keluarga? Mana bos lo? Mana bos lo? Suruh dia keluar. Kalau tante fitnah bosku, bisa dipenjara. Lo? Oh bagus. Panggil polisi sekarang. Lo bantu atasan lo buat nipu anak magang. Polisi dateng, lu ditangkap. Apa lo? Bu, Kamu masih tahu aku ibumu? Ini memalukan banget. baik, Yang. Kalau ada masalah, kita bicara di luar. Nak, jangan takut. Aku datang ke sini hari ini untuk membelamu. Anakku bukan tipe cewek yang suka gencet bos. Iya, kan? Pasti bosmu yang maksa kamu, kan? MA, apa yang Mama bicarakan? Lihat, ayahmu aja sampai lihat kamu naik mobil mewah. Namanya Maybach, harganya miliaran. Kamu simpenan orang kaya, ya? Song, apa yang sebenarnya kamu lakukan di kantor? Kamu jual diri demi uang? Udah nggak tahu malu? Bos Gu, ada orang bikin keributan di bawah. Harusnya kamu sudah tahu cara mengatasinya, kan? Tapi, orang itu ngaku-ngaku ibunya Nyonya. Apa? Jawab, kamu beneran naik mobil mewah bosmu itu? Tapi, MA, dengerin penjelasanku dulu. Aku, Wen Mei, seumur hidup jaga nama baik. Kok bisa-bisanya ngelahirin anak nggak tahu malu kayak kamu? Song, kamu nggak apa-apa? Song, kamu nggak apa-apa? Kamu juga nggak bisa nyalahin ibumu. Siapa suruh? Kamu nggak patuh? Jangan sentuh aku. Wensong, kamu pikir karena di luar sana, kamu berani melawan ayahmu? Mana bosmu? Keluar kamu. Mana bosmu? MA, Ruang presdir. Bagus. Kamu ternyata sembunyi di sini, ya? aku nggak mau masalah keluargaku ini berdampak buruk pada Tuan Gu. MA, jangan kayak gini. Ini bukan salah bos Gu. Minggir kamu. Song. Siapa kau? Lepaskan aku. Siapa kau ini? Aku orang yang kau cari. Bos perusahaan ini. Gu Yunzo. Bagus. Jadi, kau yang tipu anakku. Bos Gu, cepat lepaskan. Nanti situasi jadi runyam. Nama baikmu dan perusahaanmu itu penting. Kena bagian yang luka. Sakit nggak? Lepaskan aku dulu. Hubungan kalian? Kau ancam anakku? Ancaman dan pemeliharaan pada lulusan baru. Ini semua salahku. Sudah kubilang, ini benar-benar bukan salah bosku. Akulah yang terus-menerus mengejar-ngejar dia. Kau kaget? Dia ternyata buruk. Kalian tanya apa hubungan kami? Hubungan pernikahan yang sah. Kami sudah menikah, loh. Awalnya, aku ingin menunggu sampai kau siap untuk go public. Tapi sekarang, sudah nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi.
Wensong adalah istriku yang sah. Ternyata dia nyonya bos. Jadi, perkataanku sebelumnya itu. Berani-beraninya kau biarkan lelaki lain menyentuhmu. Dia anakku, semua tentang dirinya itu milikku. Kau pikir kau ini siapa? Wensong, soal pernikahan yang sebesar ini. Kau bahkan gak tanya, apa keluarga setuju atau enggak. Sekarang, malah berani main tangan sama orang tua. Wensong, kau benar-benar sudah keterlaluan, ya? Song. Mau apa kamu? Siapa mobil? Rumah sakit sekarang. Apa? Lepasin anakku. Karena kalian gak becus ngurusnya. Mulai sekarang, biar aku yang jagain Wensong. Aku ibunya, yang melahirkan dan membesarkan dia. Apa aku salah? Nyonya Wen, kalau bukan karena Anda terus menyerang luka di tangan Nyonya muda, infeksinya tak separah ini sampai demam. Kupikir dia cuma pura-pura. Anda ini ibu kandungnya sendiri. Kenapa lebih percaya orang luar daripada anak sendiri? Soal yang kemarin kusuruh untuk selidiki tentang Xiao Zengqin. Gak ada baru. Bukti penggelapan dana perusahaan sudah kita amankan. Tapi, sampai para tetangga pun ngira dia itu ayah tiri yang baik. Panggil Gu Miao keluar. Aku perlu bicara. Bah, Om muda, gimana keadaan Song Song? Soal ayah tirinya itu, seberapa banyak yang kamu tahu? Aku gak tahu apa-apa. Gu Miao. Om muda, bukannya aku gak mau kasih tahu. Tapi Song Song bilang, jangan cerita ke siapa-siapa. Dia gak mau ngerepotin Om. Kamu bantuin dia bohongin aku? Bikin dia makin bahaya. Dengar ya, Xiao Zengqin itu bejat, brengsek. Dia terus-terusan melecehkan Song Song. Sejak dia masih kecil, Song Song udah dikuasai sama dia. Begitu dia dewasa, dia dilarang dekat sama laki-laki lain. Tuan, Masuk. pasiennya butuh disuntik penurun panas. Jangan lihat. Sebentar lagi juga selesai. TN Gu. Istirahatlah, aku di sini. Mulai sekarang, kamu gak akan sendirian lagi. Lin Feng, bawa Xiao Zengqin ke ruanganku. Sekarang. Baik. Katanya bos Gu nyari aku? Dia nyari aku pasti mau minta maaf kan? Oke. Kebetulan aku juga ada urusan sama dia. Xiao Zengqin, bos Gu kami. Emangnya harus minta maaf sama kamu? Bos Gu memangnya kenapa? Diam-diam nidurin anak perempuanku. Nggak seharusnya dia minta maaf sama mertuanya ini? Ayo. Minta maaf? Minta aja sama malaikat maut. Berani ganggu lindungi bos Gu? Kamu bakal masuk dengan kaki sendiri, tapi keluar tinggal nama. Aduh, bosku ya? Panggil aja Xiao You. Kita buka kartu aja. Lo diam-diam. Nidurin anakku, jelasin ke aku. Ini? Penjelasan? Xiao You. Bosku. Lo, maksud lo apa? Gue ini bapaknya Song Song. Bapak? Tuan Gu. Yang bahkan gak berani ku sentuh, kamu berani berpikir begitu? Istriku itu polos dan baik hati. Tapi aku cuma pengen kamu mati. Tuan Gu, ampun. Lepasin aku. Aku udah kapok. Ada apa ini? Serat keluar.
Jangan sampai aku lihat mukanya lagi. Astaga, itu kan Mener Xiao? Katanya dipecat sama Tuan Gu, terus digebukin sampai bonyok gitu. Berani macam-macam sama Tuan Gu? Dia bakal susah di Jiangcheng. Mener Xiao diseret keluar kantor. Mukanya penuh darah. Itu Tuan Gu. Miau miau, Tuan Gu itu. Song Song, dengerin aku dulu. Om muda yang maksa aku ngomong, aku nggak kuat bohong. Jadi semua soal ayah tirimu udah kubongkar ke dia. Maaf, tapi kamu udah tersakiti begitu lama. Udah sepantasnya om muda balas dendam sekeras-kerasnya. Bodoh. Orang kayak dia nggak pantas kotori tanganmu. Tapi kalau Jangan lari-lari. Lantainya dingin. sini, aku lihat. Lukanya di mana? Kalau dari dulu aku tahu kamu nahan sakit hati sebanyak ini. Harusnya dari dulu aku lindungin kamu di sisiku. Dan gak lepas sedetik pun. Mulai sekarang, akulah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku bakal selalu di pihakmu. Meski cuma karena tanggung jawab, dia tetap baik banget. Aku obatin lukamu, ya. Sakit enggak? Sakit. Aku pelan-pelannya. Panggil, sayang, dulu, dong. Biar nggak sakit lagi. Kenapa? Sekarang semua orang udah tahu kamu itu Nyonya Guku. Masih mau mengelak juga? Tuan Gu mengumumkan statusku hari ini. Terus, gimana dengan Nona Ye? Cinta sama ilmu itu? Hah, apaan sih? Nggak apa-apa. Anggap aja ini keegoisanku. Kenapa? Gu Yunzhou, aku kayaknya beneran mulai suka sama kamu. Xiao Zhengqin, apa-apaan ini? Ini semua gara-gara putri kesayanganmu itu. Dan menantu hebatmu. Apa? Kamu masih berani tanya? Putri kesayanganmu itu, aku cuma ngajak dia ngobrol bentar. Bilangin dia buat sempetin waktu jenguk kamu. Aku belum ngomong apa-apa, dia langsung panggil bosku ke sini. Terus aku dihajar sampai bonyok begini. Mana mungkin Song Song nyuruh orang mukulin kamu? Sini, lihat. Aku rawat dia belasan tahun, begini caranya. Dia membalas budi orang tua asuhnya. Song Songku. Putri yang kubesarkan bertahun-tahun, kok bisa jadi begini? Sayang. Ini semua salahku. Aku cuma setiap ingat Song Song. Liar di luar sana, rasanya aku. Sayang. Kita nggak bisa biarin dia kayak gini terus. Kau tipu dia biar balik. Ya kan? Kita pindah tempat, hidup tenang lagi seperti dulu. Ya kan? Sungguhan? Tentu saja. Baiklah. Tunggu sampai aku bisa menjebaknya pulang. Setelah dia kotor. Kita lihat apa Gu Yunzhou masih mau terima dia. Bos Gu, Nyonya. Selamat pagi. Cepat pergi. Romantis banget, ya? Iri deh aku sama mereka. Panggil aku kalau ada apa-apa. Pagi-pagi sudah semanis ini. Song. Ibu tahu kamu pasti nggak mau ketemu ibu, tapi ibu, ada yang ingin ibu sampaikan. Kita nggak punya urusan apa-apa lagi. Song. Waktu itu, ibu terlalu emosi. Tapi itu semua karena ibu benar-benar khawatir padamu. Kamu itu darah daging ibu. Di dunia ini, nggak ada yang lebih sayang dan peduli sama kamu selain ibu. Ibu cuma berharap kamu bisa hidup lebih baik. Kalau nggak ada hal penting lainnya, aku duluan ya. Ibu sudah putuskan untuk cerai dari Om Mu Xiao. Mulai sekarang, cukup kita berdua saja ibu dan anak. Kita mulai lagi dari awal, ya? Ibu sudah sadar. Keluarga J itu nggak layak buat kita. Nanti malam, bisakah kamu pulang sebentar? Bantu ibu beres-beres barang, sekalian. Teken surat cerainya.
Ibu benaran mau cerai? Ibu nggak mau bohongin diri sendiri lagi. Baiklah, nanti malam aku pulang. Pak Gu, apa ada waktu malam ini? Temani aku pulang ke rumah sebentar. Masuk. Berdiri jauh-jauh begitu? Takut aku makan kamu? Pak Gu, ini kantor. Memang kenapa? Aku peluk istriku. Itu salah? Lepasin dulu. Malah nggak bisa lepas. Lu gimana? Gimana lepas? Aku ada urusan penting. Apa malam ini kamu bisa? Tuan muda, Nyonya tua sudah gawat. Apa? Aku ada urusan mendadak, harus pergi sekarang. Ada apa? Tunggu aku pulang, baru kita bicara. Aktris terkenal Ye Yun Hee cedera di lokasi syuting. Ada urusan mendadak. Demi Nona Ye itu ya? Lama tak jumpa ya. Nyonya tua kritis. Aku kan kangen berat sama kamu. Ayo. Cepat duduk, sekali-kali ke sini. Cepat ngobrol dong sama adik Yun Hee. Kak Yunzo. Hidupku sengsara banget ya. Nak, di masa hidupku ini. Cuma pengen lihat kamu punya anak, punya cucu laki-laki yang gemoy. Kalau belum kesampaian, aku nggak bisa meninggal dengan tenang. Mama, Kamu bilang ada yang kamu suka, tapi tak mau mama tahu. Bertahun-tahun, kamu tak pernah bawa calon istri. Terus mana orangnya? orangnya sudah kunikahi. Aku sudah menikah. Apa? MA, aku sudah hampir sampai. Surat cerai sudah kusiapkan. Song sayang, kamu tahu kan, mama, nggak mungkin bohong sama kamu, ya kan? Kita sekeluarga, sama calon adikmu yang masih di kandungan. Kita bisa pindah, mulai hidup baru dari awal lagi. MA, apa maksud Mama? Satu keluarga? Bukannya Mama mau cerai sama Xiao Zengkin? Ibu cuma pengen kamu pulang. Kita bicara baik-baik. Anak manis mama. Kamu akhirnya pulang juga. Kelinci kecil manis. Bukakan pintunya sekarang. Cepat buka pintunya. Ayah mau masuk. Kelinci kecil manis. Bukakan pintunya sekarang. Cepat buka pintunya. Bagus kan? Ini koleksi pribadi ayah yang udah lama disimpan. Foto-foto kamu dari kecil sampai gede. Semuanya ada di sini. Ayah udah sabar banget selama ini nahan diri. Kamu malah enak-enakan biar laki lain dulu yang sentuh kamu. Yang sentuh kamu duluan. Terus kenapa kalau aku disentuh? Nanti kalau ayah udah puas mainin kamu. Apa Gu Yunzhou masih mau terima kamu? Xiao Zengkin, Song mana? Katanya cuma mau balik ambil barang. Terus langsung pergi. Kok lama banget sih? Tuan Gu, tolong selamatkan aku. Kumohon. Orangnya sudah jadi mayat. Aku sudah menikah. Apa? Yang kamu sukakan bukan anak gadis keluarga ya? Siapa bilang aku suka sama dia? Wah, berarti selama ini aku salah duga. Nak, kapan kamu bawa pacar? Buat ketemu mama. Setiap ada acara lelang selama ini, mama selalu siapin hadiah spesial. Buat calon mantu. Udah mama kumpulin bertahun-tahun. Akhirnya ada kesempatan buat ngasih juga. Cepetan, ayo. Kok ada dia sih? Hantu nggak tahu diri. Satu-satunya harapan. Hilang juga, ya? Siapa yang izinin kamu pegang ponselku? Cuma mau lihat-lihat doang. Bentak-bentak segala. Kak Yunyo,
Cuma satu telepon doang kali. Siapa tahu dia lagi dugem atau gimana, nggak sengaja keencet. Kalau kenapa-napa sama dia, nggak ada yang bisa jagain kamu. Cepat lacak posisi ponselnya Wensong. Kak Yunyo, ngapain lama banget ngambil barang? Mana Song Song? Dia terus-terusan godain aku. Terakhir abis aku mandi. Aku lihat dia megangin celana dalamku. Terus waktu aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. MAH, kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Aku ini anak kandungmu. Song Song. Song Song. Song Song, kamu di mana? Song Song. Jangan takut, Song Song. Mama datang. Jangan takut, ya? MAH. Gua udah besarin dia belasan tahun. Dia itu punya gua. Paling dimainin dikit, kenapa? Bajingan, aku bawa Song Song masuk ke keluarga ini. Umurnya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Sialan. Lepasin dia. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya lagi, aku habisin kamu. MAH. Sekarang, sok jadi ibu yang baik? Udah berapa kali dia ngadu ke kamu? Sekali aja kamu pernah percaya? Dan sekarang, inilah akhirnya. Semua ini karena sikapmu yang mendiamkan. Ini aku. Ini semua salahku. Song Song, maafkan aku. Pergi cepat. Cepat pergi, Song Song. Ibu. 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 Tak usah buang-buang tenaga. Beraninya kau sentuh dia. Bosku, ampun. Saya tidak berani. Bosku, ampun. Bosku, ampun. Sudah aman, Song Song. Jangan takut. Ada aku di sini. Ibuku. Sudah dibawa ke rumah sakit. Ayo, aku antar. Keluarga pasien? Nyawa ibunya selamat, tapi bayinya tidak tertolong. Song Song, maafkan aku. Ibu, maafkan ibu. Song Song, Apa kamu mau menemuinya? Aku tidak tahu. Bagaimana harus menghadapinya? Kalau begitu, tidak usah dulu. Aku sudah atur tim spesialis dan fasilitas medis terbaik. Kamu tak perlu khawatir. Harusnya aku sudah bilang, sentuh sehelai rambutnya saja. Kau mati. Pak Gu, kalau terus begini, orangnya bisa... Pak Gu, saya salah. Pak Gu, Nyonya pasti sebentar lagi sadar. Kalau dia bangun dan gak lihat Anda, dia pasti ketakutan. Patahkan tangan dan kakinya. Buang ke perbatasan Myanmar. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Siap. kau nggak bawa menantu perempuan saya pulang untuk saya? Bukannya saya bisa datang sendiri, Nek? Miau miau, kamu kok kesini? Song Song kena masalah. Apa? Cucu angkatku kena masalah?
Dia sadar. Belum. Ngumpet apa? Makin sering lihat, makin terbiasa nanti. Aku. Jangan bergerak. Peluk aku sebentar. Tuan Gu. Kamu kenapa? Aku takut. Takut terlambat semenit saja. Song Song, kamu baik-baik saja. Panggil, Mama. Dasar, berani sentuh cucuku? Tunggu dulu. Ini menantu yang selalu nenek rindukan. Kenapa? Sekarang gak mau ngakuin? Song Song, yang dia bilang itu benar? Iya. Ambil semua untuk menantuku. Rumah, mobil, perhiasan, dan juga semua barang yang saya borong dari balai lelang selama ini. Bawa semuanya ke sini. Siap, Nyonya. Ini pusaka keluarga kami, keluargaku. Dulu nenek Yunzhou yang mewariskannya padaku. Sekarang, kuberikan padamu. Ini terlalu mahal. Aku nggak bisa. Terima aja, sudah makasih. Kamu kan menantu yang susah payah. Baru dia dapatkan. Song Song sayang, Yunzhou itu memang usianya lebih tua, tampangnya jutek. Tapi dia itu tulus sayang orang. Tolong, jangan jijikan dia, ya? Di keluarga Gu, laki-laki yang sampai ditinggal pergi istrinya. Kelak nggak boleh dimakamkan di makam leluhur keluarga Gu. Gu Yunzhou itu baik sekali padaku. Loh, kok masih manggil nenek? MA. Nah, gitu dong. MA, Song Song barusan kena kejutan mental. Dia perlu istirahat. Mama dengar cerita dari Nyao-Nyao. Mama paham. Kau keluarga Gu, jangan takut. Mama yang bakal jadi backinganmu. Termasuk aku. Song Song, aku kangen mampus sama kamu. Udah. Tahu Song Song baik-baik saja. Mama jadi tenang. Kalian istirahat ya, kami pamit dulu. Loh, aku belum ngobrol sama Song Song. Nek, aku juga belum puas nemenin Song Song. Terlalu lama nemenin dia, bisa-bisa kamu telat dapet ponakan. Aku mau jadi ibu baptisnya. Nih, ya, udah saatnya siap-siap dulu. Kita borong dulu sebidang tanah. Terus kita bangunin taman bermain buat cucu-cucuku. Ayo, kita siapin dari sekarang. Lihat sih reaksinya Song Song tadi, kayaknya jalanku. Buat jadi ibu baptis masih panjang banget. Tante, masih di sini? Tante, masih ada yang belum aku ceritain. Tante belum tahu. Di dekat Kak Yunzhou muncul. Rubah gila namanya Wen Song. Dia terus menyerang aku. Tante, kamu harus belain aku. Apa yang kamu bicarakan? Yunzhou sudah nikah. Song Song itu istrinya yang sah secara hukum. Dia menantu keluarga Gu kami, jangan berani kamu hina. Tante, tadi aku cuma panik dan keceplosan. Keluarga kita kan udah kayak saudara. Tapi Kak Yunzhou, demi dia, sampai nge-cancel kontrak iklan aku. Dan nuduh aku yang bukan-bukan. Keluarga Gu sudah. Bantu keluarga kamu banyak selama ini. Kamu harus tahu diri. Lain kali aku dengar, kamu hina menantuku lagi, jangan salahkan aku. Kalau gak peduli sama orang tua kamu, silakan pergi. Tante, sekarang bahkan Tante Gu udah ngakuin wanita jalan itu. Aku harus hancurin dia. Kalau nggak, seumur hidup, aku gak akan bisa masuk keluarga Gu. Nona Ye, ada urusan penting apa sampai kamu datang sendiri? Dingseng lagi ada proyek baru, butuh vendor. Kamu atur, ambil proyek ini. Lalu, hubungi dia. Perintah Nona Ye, pasti aku urus tuntas. Ini pasti berguna buatmu. Siap. Wen Song, tunggu sampai Yunzhou lihat sendiri. Kamu dijadikan mainan, apa dia masih mau terima kamu? Nyonya. Bos, seperti biasa aja. Panggil aku Wen Song. Oke. Ini kontrak supplier buat proyek baru Dingseng. Kliennya minta anak baru yang nanganin. Kamu minat? Siap, bos. Saya yang tangani. Oke, kalau gitu ini buat kamu. Kata kliennya. Mau ketemu malam ini buat detailin. Nanti aku kirim alamatnya. Nyonya Gu, capek ya habis kerja.
cepet balik sana. Oke, nanti aku kesini lagi deh. Bosku udah bolak-balik ke sini kayak 10 kali. Pasti ada perlu banget sama kamu. Pak Gu, tumben gak sibuk. Cuma kangen aja ya. Malam ini ada acara kumpul teman. Temenin aku ya. Malam ini? Tapi aku masih ada kerjaan. Lain kali aja ya. Gak ada waktu ya udah gak usah. Cuma pengen pamerin kamu sih. Di mataku. Kamu gak perlu maksain diri. Jam 10. Aku udah balik sebelum jam 10. Jam malam di rumah kita kan jam 10. Sejak kapan sih ada jam malam? Ada apa? Aku juga bakal balik cepet kok. Tempatnya di sini. Tapi, lebih baik beritahu Pak Gu dulu. Maaf, Nyonya, lu kami ada aturan privasi ketat. Tidak boleh bawa ponsel. Biar saya simpan dulu. Silakan, Nyonya. Nona Wen, duduk sini. Kami sudah lama menunggumu. Direktur Kian, soal kerjasama ini. Nona Wen, kamu pasti baru pertama kali kerja ya? Masih belum paham aturannya. Dalam negosiasi bisnis, harus minum dulu segelas. Buat saling kenal, betul gak? Maaf, aku gak bisa minum. Langsung saja kita bahas urusan bisnisnya. Nona Wen, ini namanya gak kasih muka ya. Ini namanya mempermalukan kami. Nona Wen, kamu belum paham. Masa bahas bisnis? Gak pakai minum dulu? Masa Nona Wen gak punya niat baik sama sekali? Gue gak bisa selamanya ngandelin Pak Gu. Kerjasama kali ini harus gue yang tuntaskan. Nona Wen, jago minum juga ya? Direktur Kian, sekarang kita bisa mulai bahas kerjasamanya, kan? Buruan amat sih. Ayo, minum 1 gelas lagi. Aku ke kamar mandi dulu. Mau kabur, hah? Apa yang kalian lakukan? Lepasin gue. Mau ngapain? Aduh, si cantik manis. Salah sendiri, kamu sudah lancang sama orang yang gak seharusnya. Malam ini temenin kita. Main-main dulu ya. Tolong, Si cantik, mau lari kemana kamu? tolong. Diam, gue dengar Pak Gu juga di klub ini malam ini. Kalau sampai dia tahu, kita semua bisa mati. Aku ini istri Gu Yunzo. Berani kalian sentuh aku, dia gak akan biarin kalian hidup. Lu istri bosku? Gua masih bokapnya bos Gu kali. Bener. Jangan mendekat. Kejar dia. Bro yo, kok ngelamun? Mikirin apa sih? Kan udah jarang kita kumpul gini. Wah, pada kumpul kok nggak ngajak aku sih? Kakak Yunyo. Udah gue bilang jelas-jelas ya, Ye Yunhee. Masalah yang kemarin aja belum gue bersihin sama lo. Lo tahu diri dikit, deh. Sekarang siapa sih yang nggak tahu? Bro yo udah nikah. Anaknya keluarga Ye ini, tahu-tahu jadi pelakor ya. Semua gara-gara Wensong. Malam ini, gue lihat lo masih modal apa buat ngalahin gue. Duluan ya, next time kita kumpul lagi. Ini masih jam berapa bang? Buru-buru amat pulangnya. Pelihara kelinci di rumah, nggak bisa ditinggal lama. Wah, beda ya kalau udah nikah. Pantesan aja bro yo kita. Takut istri nih. Kapan-kapan kita. Kenalin dong, ajak kakak ipar keluar. Lagi, Tolong. Gu Yunyo.
Lari lo. Tungguin aja nanti gue bikin lo kapok. Di situ. Cepetan. Bakal gue urusin lo bentar lagi. Tuan Gu. Bosku. Saya nggak tahu kalau Nona Wen itu perempuan Anda. Bosku. Ampun, bosku. Dia lolos lagi. Selidiki, siapa dalang di balik ini? Baik. Bosku, yang kena nyonya itu afrodisia keras. Nggak ada penawarnya. Cuma bisa. Aku ngerti. Pergi. Jangan pergi. Song. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Katakan, aku ini siapa? Suamiku. Maafin aku, lain kali lebih pelan ya. Semalam aku dijebak obat. Aku nggak sengaja. Aku bisa anggap semuanya nggak pernah terjadi. Baru aja tidurin aku, sekarang mau lepas tangan? Bukan gitu. Maksudku, Sebagai suamimu yang sah, menunaikan kewajiban suami istri. Itu sudah semestinya. karena hubungan ini sudah terjadi. Apa kamu punya orang yang kamu suka? Apa? Miao pernah cerita. Dulu kamu pernah bilang sendiri di rumah lama. Kalau kamu udah ada yang suka. Cepetan sini, berdoa. Gak perlu berdoa lagi. Aku udah ada yang kusuka. Waktu itu, Song baru aja genap 18 tahun. Kalau aku bilang sekarang, dari dulu aku suka dia. Apa dia bisa terima ya? Orang yang kamu suka. Siapa? Sebenarnya, Pak Gu, investigasi selesai. Udah ketahuan siapa dalangnya. Yang nyuruh orang buat ngebius nyonya. ada urusan yang harus gue beresin. Song, lo kenapa? Apa om udah lo nakutin lo? Bukan. Miao. Kayaknya gue jatuh cinta sama Pak Gu. Gue kira ada masalah apa. Bikin gue panik aja. Untung aja nggak ngalangin gue jadi ibu angkatnya. Ibu angkat apaan? Ah, bukan apa-apa, Song. Lo kan udah married sama om muda lo, jadi dia udah milik lo sepenuhnya. Wajar banget dong lo suka sama dia. Ngapain mesti dikhawatirin? Tapi dia kan punya orang yang dia suka. Gue cuma tameng. Harusnya gue tahu diri, jaga batasan. Sebenarnya sih, awalnya gue juga kira. Cinta sejatinya om muda itu si Yunhee. Gue sadar, om lo tak pernah lihat dia. Artis kondang, Yeon-hee. Terbukti beli narkoba, sewa orang aniaya. Saat ini ditahan dan lagi dalam proses pemeriksaan polisi. Gue udah duga, pasti dia yang jahatin lo. Nah, sekarang si Yunhee, tamat udah riwayatnya. Tunggu dulu. Om muda lo lagi ngejalanin balas dendam buat lo tuh. Dan dia juga lembut dan perhatian banget sama lo, Song. Apa jangan-jangan, cinta sejatinya om muda itu sebenarnya lo? Mana mungkin. Gue udah nanya dia, dan dia nggak ngaku. Kalau om muda lo nggak suka sama lo, lantas siapa lagi? Om lo nggak punya semacam brankas rahasia gitu. Barang yang nggak boleh disentuh siapapun.
kita cek sekarang, siapa sih cewek di lukisan ini? Loh, kali ini kok dikunci? Gembok kode tuh. Tinggal coba passwordnya aja, pasti kebuka. Cepetan coba tanggal ulang tahun kamu. Miau-miau, kayaknya nggak baik deh. Ah, nggak baik gimana? Kamu kan nyonya rumah. Buruan coba. Password salah. Jangan-jangan. Beneran bukan kamu? Kok bisa ya? Udah deh. Nggak, coba yang lain lagi. Tanggal nikah kalian. Aduh, coba yang terakhir kali ini aja deh. Kalau bukan, kita nggak bakal ngintip lagi. Om sialan. Oke. Terakhir kali. Password benar. Kok bisa? Cepetan. Ini kan hari ulang tahunmu yang ke-18? Karena mau ujian, kita pergi sembahyang minta doa restu biar lancar. Aku dengar Om bilang dia suka seseorang, juga hari itu. Jangan-jangan. Om Gu suka sama aku? Bagus, kan? Om, aku tiba-tiba ingat. Ibuku nyuruh aku pulang, ada acara makan. Aku pulang duluan ya. Kamu tuh pikirannya apa sih? Aku cuma penasaran. Song-song, Apa? kamu nggak mau tanya sesuatu ke aku? Jadi, orang yang kamu suka itu, aku, kan? Kamu masih ingat ini? Ini yang dulu hilang. Kok bisa ada di kamu? 3 tahun lalu, kamu ikut Gumiao ke tempat doa. Ketinggalan di sana. Kok Gumiao nggak suruh kamu balikin ke aku? Aku bakal menunggu 2 pohon, kan? Biar kelinci datang sendiri. Oh, gitu. Jadi, itu alasan kamu mau nikah kilat sama aku? Song-song, orang yang aku suka itu selalu kamu. Cuma kamu, nggak ada yang lain. Jadi buatku, ini bukan cuma sekadar setuju. Ini kesampaian, udah lama aku mau. Manis, Asam. nggak manis ya? Jeruknya sih manis, tapi aku yang kecut. Selama ini, aku kira kamu suka sama Yoonhee. Karena semua salah paham udah jelas, Nyonya Gu. Apa sekarang aku boleh minta status resmi? Tapi, bukannya kita udah punya surat nikah? Aku masih utang satu hal, pernikahan mewah. Aku mau seluruh kota Jiangcheng tahu. Kamu, Wensong, adalah istri sahku, Gu Yunyao. Istri yang aku sayang sepenuh hati. Biar gak ada lagi yang ngira aku suka orang lain. Sekarang, biar aku cicipi, masih asam gak? Ayo ke kamar, kita cicipi baik-baik. Kabur dari rumah tahanan. Nyonya, ini gaun pengantin yang khusus dipesan oleh Bos Gu untuk Anda. Bahkan sketsa desainnya pun digambar sendiri oleh Bos Gu. Setiap detailnya diawasi langsung oleh Nyonya besar. Ada seorang wanita di luar, mengaku sebagai ibunda Anda. Dia. Di mana? Wanita itu mengaku sebagai ibunda Anda. Tapi hanya menitipkan ini lalu pergi. Song-song, ini ibu. Selama di rumah sakit ini, setiap kali ibu memejamkan mata, yang terbayang cuma kamu waktu kecil, saat demam tinggi itu. Dok, anak saya demam. Harus daftar dulu, Bu. Silakan daftar di sebelah sana. Anda datang sendirian? Antreannya panjang di sana. Nggak ada yang jagain anak Anda. Anda harus gendong dia ngantre.
Ibu, maafin aku. Kalau ayah masih ada apa? Hidup kita nggak bakal sesulit ini. Aku juga pasti punya ayah yang nemenin. Saat itu ibu bersumpah dalam hati. Harus memberimu keluarga yang utuh. Tapi ternyata ibu salah pilih. Hidup ibu setengah mati cuma jadi bulan-bulanan. Takut kamu nggak punya ayah. Takut jadi omongan orang, takut tak punya sandaran. Takut ini itu, tapi paling takut kamu terluka. Di hari besar pakai gaun pengantin ini, Mama gak akan datang. Takut ngerusak aura keberuntungan kamu. Selamat menempuh hidup baru, sayangnya Mama. M.A. Song Song. Lihat kamu bahagia. Mama pasti sudah nangis duluan. Pak supir, jalan. Song Song, kamu cantik banget hari ini. Om muda, aku aja bisa kelepok. Bawa bunga ya. Bunga tangannya mana? Pasti ketinggalan di mobil. Aku ambil dulu ya, tunggu sebentar. Hari ini pernikahanku. M.A. Apa Mama akan datang lihat aku? Balik lagi. Wensong, kamu udah hancurin segalanya buat aku. Aku juga gak akan biarin kamu tenang. Ye Yunhee, kenapa kamu di sini? Hak apa? Hak apa kamu bisa nikahin dia? Orang yang pantas berdiri di sampingnya, cuma aku. Aku bunuh kamu. Kakak Yunyo, kamu gak bisa giniin aku? Jangan bunuh aku. Yunyo, Bawa dia pergi. Serahin ke kantor polisi. Song Song, gimana keadaanmu? dia gak berhasil melukain aku. Ngapain lo nahanin tusukan buat gue? Lo gak sayang nyawa? Mama gak apa-apa. Song Song. Mama pengecut seumur hidup. Hari ini akhirnya bisa ngelindungin kamu sekali. Song Song, apa Mama bikin malu kamu? Apa? Mama bikin kamu marah? Jangan nangis. Pengantin baru hari ini gak boleh nangis. Mama pergi sekarang. M.A. Katanya mau lindungin aku? Mau ninggalin aku lagi? Mau kemana? Baik. Mama gak pergi. Mama gak akan pernah pergi lagi. M.A. Dan Gu Yunyo, Nen Wensong, apakah kalian bersedia? Jadi suami istri, saling cinta, selamanya? Aku bersedia. Pengantin pria, sekarang boleh mencium pengantin wanitamu yang cantik. Akhirnya aku dapatkan kelinci kecilku.